Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah pertama dengan tema mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan yang akan dilayani oleh Pendeta Angelin Chandra. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Umat yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah. Di dalamnya kita menghayati sengsara dan penderitaan Tuhan melalui peristiwa salib Kristus. Ini adalah kesempatan khusus bagi kita untuk menghayati kasih Allah di dalam Kristus Yesus dan menjalani pertobatan yang tulus. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk menahan diri, berpuasa dari segala hasrat ragawi dan keinginan-keinginan duniawi. Lilin yang berwarna ungu yang menjadi simbol duka cita sekaligus keagungan Allah telah dinyatakan. Itu berarti kita mulai memasuki perjarahan iman dalam perenungan penderitaan Kristus, Sang Terang Dunia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Sang Penebus, Sang Raja Maha Pemurah, Pemberi anugerah.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih, pandemi yang terjadi 2 tahun terakhir telah mengakibatkan krisis multidimensional yang mengguncang dunia. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, pendidikan, dan mental melanda kehidupan kita. Juga krisis spiritual yang bahkan mengguncang kehidupan beriman saudara dan saya. Pada titik inilah kesusahan dan penderitaan yang kita alami kerap menjadi pergumulan yang sangat berat. Kita jatuh dan terpuruk seakan tiada jalan untuk kembali bangkit dan meratap harapan. Dalam kenyataan hidup yang demikian, apa sebenarnya yang menjadi maksud dan kehendak Allah bagi kita? Apakah Dia adalah Allah yang memang membiarkan umat-Nya mengalami dan menjalani penderitaan yang berat? Ataukah ada maksud lain dari kuasa dan karya Allah bagi kita? Firman-Nya di dalam Yesaya 57 ayat 15 berbunyi demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayan untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayan di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Umat yang terkasih, Allah menyatakan bahwa dirinya ada dan beserta dengan kita yang terpuruk. Allah bahkan memberikan dirinya untuk hadir dalam ruang hati dan jiwa kita yang remuk. Dalam batin yang teguh namun juga rapuh, apakah kita mau menyambut rangkulan cinta kasih Allah? Apakah kita sungguh-sungguh bersedia merendahkan hati memandang Kristus yang teladannya kita ikuti? Mari kita renungkan secara pribadi. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Sang Pengasih dan Penyayang, kami memohon sentuhan cinta-Mu yang memulihkan. Saat mengalami kemelut hidup yang berat, kami menempuh jalan yang salah, yang membuat kami tersesat. Saat iman kami goyah, kami melupakan nasihat sabda-Mu dan melangkah seakan tanpa arah. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam penghayatan sengsara Kristus, bimbing kami di jalan-Mu yang kudus, sehingga kami mengalami kehidupan yang baru
seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh menghayati kasih dan kemurahan Allah dalam pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jalan penuh sengsara.
Sebelum kita memulai pelayanan firman, kita mau mendengarkan pujian terlebih dahulu dari Smuk 1. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan di Minggu Prapaskah yang pertama ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kitab suci terbuka di hadapan kami, siap untuk kami baca. Terlebih lagi hidup kami terbuka di hadapan-Mu untuk Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami ya Bapa, agar kami boleh memberikan diri kami, pikiran kami, hati kami, hidup kami dibentuk oleh Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya
dan dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Saudaraku, ada seorang berkata demikian, saat masih muda, kita berpikir bahwa kita bisa melakukan apa saja. Itulah juga yang aku pikirkan. Aku dan istriku berpikir untuk menjadi seorang desainer. Berpikir untuk menjadi seorang perancang perhiasan, jewelry. Berpikir untuk menjadi seorang potter, keramikus. Menjadi seorang renaissance, dia bilang begitu. Siapa yang berkata demikian? Yang berkata adalah seorang yang bernama Warren McKenzie. Lalu dia melanjutkan, tapi pada akhirnya kami memutuskan menjadi seorang potter, menjadi seorang keramikus. McKenzie ini dibesarkan di Illinois, USA, di kota bernama Wilmette. Kecintaannya kepada keramik membuat McKenzie ini terus bekerja, terus berkarya, menghasilkan keramik-keramik yang sangat indah sampai akhir hidupnya. Saya penasaran, umur berapa dia ketika dipanggil pulang oleh Tuhan. Lalu suami saya kasih lihat videonya. Ini loh, usia segini dia masih bekerja menjadi seorang potter. Di usia video itu di usia 92 tahun. Dia meninggal di usia 94 tahun. Lalu kami terkagum-kagum, apalagi ketika diperlihatkan bahwa ketika dia membuat keramik itu dia tidak menggunakan listrik tetapi menggunakan kaki yang membuat peralatan itu muter. Artinya dengan kakinya dia terus bekerja, dan saudara-saudara, hasil karyanya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Hampir sebagian besar hasil karya McKenzie ini itu ditaruhnya di museum atau di rumah-rumah kolektor dengan harga yang tentunya sangat fantastis. Pertanyaannya adalah begini. Apakah dari awal
Mackenzie ketika dia memulai karirnya, ketika dia memutuskan akan menjadi seorang keramikus, menjadi seorang potter, maka dia langsung menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Karya-karya yang sangat indah. Bapak Ibu, di depan kita tuh ada pot-pot. Ini mah buatan pabrik ya. Kalau ketika harus membuat sendiri keramik itu menjadi setinggi itu, percayalah tidak mudah. Tidak mudah. Mackenzie mengatakan 10.000 pot pertama yang dia buat itu paling sulit. Ketika dia berpikir, aku sudah menghasilkan karya yang sangat luar biasa, karya yang sangat indah, tapi ternyata itu jelek. Dan dia lakukan itu terus berlatih dan berlatih, tidak berhenti. Dia mencoba untuk merangkul setiap kegagalan-kegagalan yang ada. Dia mencoba mengakrabi segala persoalan yang dia hadapi, segala kesulitan yang ada. Sampai akhirnya hasil karya dia itu ada di rumah-rumah kolektor dan juga di museum-museum. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau mau jujur maka kita akan menemukan dan ada banyak cerita-cerita yang memperlihatkan bagaimana seorang yang berjuang sedemikian rupa. Masih tentu diingat di kepala kita Thomas Alva Edison. Atau Bapak Ibu tentu pernah tahu ceritanya Kentucky Fried Chicken sampai akhirnya bisa dapetin itu resep. Berapa lama dia berjuang untuk bisa akhirnya seorang yang sukses. Yang akhirnya bisa menghasilkan satu hal yang sangat luar biasa. Pertanyaannya kok bisa? Kok bisa Thomas Alva Edison ataupun Fried Chicken itu Kentucky itu gitu ya. Atau Mackenzie ini sampai akhirnya mereka bisa menjadi orang yang sukses. Satu kuncinya adalah mereka merangkul, mereka mengakrabi setiap kesusahan, setiap kegagalan, setiap persoalan yang ada dalam kehidupan mereka dan terus berjuang menjadi maju. Bapak Ibu, mungkin kita kemudian berpikir, asa-asa rasanya sih kita setiap hari juga udah susah. Gak usah diakrab-akrabin, gak kepengen mengakrabi kesusahan, dianya yang akrab sendiri sama kita. Gitu ya. Coba saya tanya, siapa di sini yang mau kena COVID? Ada? Saya gak bisa tanya, ada yang mengacungkan tangan karena gak bisa lihat. Ya, di televisi Bapak Ibu yang di rumah apakah kemudian mengacungkan tangan, tapi saya yakin gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Pernah ngimpi kita nanti akan beribadah dengan cara seperti ini? Gak pernah. Gak pernah mimpi seperti ini. Gak kepengen akrab sama kesusahan, tapi dianya yang datang-datang mendekati kita. Kitanya yang akhirnya bergelut dengan kesusahan. Pandemi alih-alih selesai, yang ada makin banyak. Kemarin udah senang-senang turun, kemarin kita udah senang-senang bisa beribadah lagi walaupun tatap muka terbatas. Sekarang kosong lagi. Sekarang kosong lagi. Belum selesai itu susah cari minyak. Sampai ada anekdot lagi. Waktu lagi mulai pandemik yang kekurangan, yang habis, yang hilang dari peredaran itu adalah masker sama hand sanitizer. Begitu Delta yang hilang dari pasaran adalah oksigen. Begitu Omikron yang hilang dari pasaran itu adalah minyak, tempe, tahu gitu ya. Gak nyambung sih saudara-saudara. Tetapi itu yang terjadi. Ketika minyak menjadi semakin susah. Ketika sekarang ini dengan adanya perang Rusia, Ukraina ternyata berdampak lagi. Kemarin saya dapat berita lagi bahwa harga-harga akan naik. Kok ya hidup makin susah. Nggak kepengen akrab sama kesusahan, tapi dianya yang mengakrabkan diri ke kita. Lalu kalau gitu gimana? Kalau begitu bagaimana? Ketika hidup ini makin hari makin susah, saya suka mengatakan misalnya, hidup udah susah, jangan ditambahin susah lagi gitu ya. Dengan kekonyolan kita, dengan keegoisan kita dan seterusnya, hidup ini udah susah.
Lalu kalau sudah susah terus gimana? Apakah kemudian yang kita lakukan adalah mengeluh? Ini Tuhan ada di mana sih? Kok Tuhan diam aja? Nggak lihat apa ada begitu banyak orang yang berpulang, ada begitu banyak orang yang harus kehilangan anggota keluarga. Mengeluh. Mau berapa lama seperti ini? Lalu ujungnya menyerah. Dan akhirnya kalah. Bapak Ibu harusnya tidak. Justru saat keadaan seperti inilah, ketika keadaan begitu susah inilah, ketika rasanya si susah ini semakin mengakrabkan diri ke kita, maka yang harus kita lakukan adalah semakin tangguh. Semakin tangguh, semakin kokoh berdiri. Tetapi persoalannya ketangguhan ini tidak berjalan dengan cling, tiba-tiba muncul dan kita menjadi tangguh. Ketangguhan itu dibangun yang dengan nama yang sebuah proses. Waktu. Di mana ketika kita boleh mengatasi satu persoalan, maka kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan boleh menjadi semakin kokoh dan semakin tangguh. Tapi gimana caranya? Kita belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari Tuhan Yesus teladan kita. Kita lihat bacaan kita saudara-saudara. Sebagai 100% manusia kita percaya. Ajaran kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Maka 100% manusia Tuhan Yesus tidak menghindar dari kesusahan yang dia alami. Walaupun sebagai 100% Tuhan dia mampu. Dan dia bisa menghindari. Ayatnya yang pertama dari Lukas pasal 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Ya. Ia yang sudah di sungai Yordan, sudah dibaptis, sudah mendapatkan dalam tanda kutip pengakuan atau peneguhan bahwa dia adalah anak Allah dan Tuhan berkenan kepadanya, ternyata tidak menghindari dia dari kesusahan. Dia dibawa ke padang gurun. Ngapain? Bukan wisata Bapak Ibu. Dia dibawa ke padang gurun dan saya membayangkan bagaimana keadaan dia di padang gurun. Ayat 2 dikatakan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Saya bayangkan keadaan Tuhan Yesus, persoalan yang dihadapi Tuhan Yesus sangat kompleks. Bukan cuma sekedar kebutuhan fisik, 40 hari tidak makan dan dikatakan dalam ayat 2 tadi, ia lapar, sebuah kebutuhan utama manusia yaitu perut, konsumsi, lapar, jasmani. Tetapi juga dia harus berhadapan dengan apa? Dengan ekstrimnya cuaca. Bapak Ibu, saya belum pernah ke padang gurun. Tetapi dari yang saya tahu, padang gurun itu sangat ekstrim cuacanya. Ketika siang sangat panas dan ketika malam menjadi sangat dingin. Dan itu dihadapi Tuhan. Sebagai 100% manusia ia berhadapan dengan cuaca yang tidak berkompromi. Ketika siang begitu panas, malam begitu dingin, sementara perut lapar. Perut yang lapar. Belum selesai persoalannya, ditambah lagi dalam ayatnya yang kedua itu dicobai iblis. Dicobai oleh iblis. Kadang kita mikir, lah kan dia Tuhan. Sudah diperkenankan oleh Tuhan, dia adalah anak yang kukasihi. Kenapa harus menjalani itu semua? Dan sejalan dengan itu kita suka berpikir, kita kan anak Tuhan. Kenapa harus mengalami penderitaan? Kalau kita bandingkan ini yang adalah anak Tuhan di mana Tuhan berkenan, sementara kita juga adalah anak-anak Tuhan. Tapi ternyata yang anak Tuhan yang dibaptis yaitu Yesus juga pun mengalami penderitaan. Lalu kalau gitu apa yang harus kita bisa pelajari dari bacaan ini? Saudara, saya gak akan mengulang, ini pencobaan pertama begini, pencobaan kedua begini, pencobaan ketiga begini. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal itu semua. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari jawaban-jawaban yang Tuhan berikan?
Ketika dia mengatakan, ketika diminta untuk mengubah roti, maka tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kita suka bercanda. Kita bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari ayam panggang, dari hamburger, dari mie. Bercanda saudara-saudara. Tetapi apa yang Tuhan Yesus mau mengatakan ketika dalam kondisi lapar dan dia mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Betul. Roti itu dibutuhkan oleh manusia. Roti itu dibutuhkan untuk boleh mengisi perut, boleh memberikan kita kekuatan untuk memelihara kesehatan. Tetapi Tuhan mengatakan ada yang melebihi dari itu semua, yaitu firman. Apa jadinya atau apa gunanya ketika kita punya roti begitu banyak, tetapi kita tidak punya hati yang diisi oleh cinta kasih Tuhan. Mungkin akhirnya semua roti yang banyak tadi, materi yang tadi menjadi mubazir. Bahkan bisa menjadi konflik. Bisa menjadi persoalan ketika orang berebut untuk mendapatkan roti atau harta atau materi atau apapun. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Ada yang lebih dari sekedar sebuah roti. Lalu yang berikut, ketika tidak puas dengan jawaban itu, iblis kemudian menawarkan kekuasaan. Ini loh, aku punya kekuasaan. Asal engkau menyembah aku, maka aku akan berikan kuasa ini. Saudara, disinilah Yesus kemudian kembali menjawab. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dengan kata lain, iblis menawarkan kompromi. Udahlah, kita kompromi aja lah. Aku kasihlah kamu kuasa, ya, supaya kamu bisa melakukan berbagai macam hal. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Apa artinya punya kuasa ketika tidak punya hati yang berlimpah dengan cinta kasih? Buat apa punya kuasa ketika tidak bersumber dari Tuhan? Maka Dia mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kenapa? Karena sumber kuasa itu bukan pada si iblis, tetapi sumber kuasa itu ada pada sang pemilik kuasa, yaitu Tuhan. Ketika kuasa itu adanya dari Tuhan, dan Tuhan boleh memberikan kepada kita, maka ada menjadi kuasa dengan dikuasai oleh berbuahkan cinta kasih. Dan ini hanya bisa terjadi ketika bersumber kepada Allah, ketika beribadah hanya kepada Allah. Saudara, katakan lagi dalam bacaan kita, iblis gak menyerah. Maka kemudian pencobaan pamungkas menurut versinya Injil Lukas. Apa? Dia menantang. Dia menantang Tuhan. Yuk diuji. Ya, jatuhkan dirimu. Ada tertulis kok. Kalau malaikat akan menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk oleh batu. Uji. Coba uji Tuhan. Cobai Tuhan. Dan disinilah kembali Tuhan mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa sering kali kita juga melakukan hal yang sama. Menguji Tuhan. Nih Tuhan, saya sudah lakukan ini dan itu. Saya sudah berikan ini dan itu. Mana? Katanya mau mengembalikan 100 kali lipat. Katanya mau menyertai. Katanya begini. Kok enggak? Tanpa sadar kita menguji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar dari Yesus yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak membiarkan dirinya kemudian terlarut di dalamnya. Mengakrapi kesusahan bukan berarti kemudian terlarut dan kemudian menyerah kalah. Tidak. Ya udahlah, ini udah hidup udah susah, ya udah akhirnya menjadi apatis dan hancur di dalamnya. Tidak. Mengakrapi kesusahan berarti kita boleh merangkul kesusahan itu. Oke, ini adalah bagian dari hidup kita, tapi terus ngapain? Jangan menyerah dengan kesusahan yang ada. Jangan menyerah dari penderitaan yang ada.
Jangan menyerah dari persoalan yang ada. Mengakrabi untuk kemudian merangkul kehidupan. Jadi kalimatnya adalah bukan cuma sekedar mengakrabi kesusahannya saja. Tapi ada bagian kalimat yang lain, yaitu apa? Dengan mengakrabi kesusahan kita boleh merangkul yang lebih besar, yaitu kehidupan. Gimana caranya? Gimana caranya kita bisa mengakrabi kesusahan dan kemudian merangkul kehidupan? Belajar dari Mackenzie, belajar dari Thomas Alva Edison, belajar dari para orang-orang yang luar biasa ini, belajar dari Tuhan Yesus, bahwa ketika kita menghadapi hal yang sulit, ketika kita berhadapan dengan persoalan, ketika kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kesusahan, jangan berhenti, jangan menyerah, jangan kemudian kita hancur di dalamnya. Tapi mari bangun. Mari kita bangkit lagi. Mari kita berjuang lagi. Terus berjuang dan berjuang. Ketika kita tidak menyerah di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sana kita sedang merangkul kehidupan. Bagaimana dengan merangkul kehidupan ini? Kehidupan kita boleh semakin kuat. Dan boleh semakin kokoh. Dan boleh menjadi berkat di depan sana. Bapak yang dikasih Tuhan. Ketika saya mencoba membuat keramik. Enggak sampai setinggi itu sih. Cuma tinggi 10 cm jadi muk. Ya. Ternyata enggak bisa dalam waktu sekejap. Gagal yang saya alami juga berkali-kali. Suami saya ketika mencoba bagian pertamanya saja, itu gagal sampai 10 kali lebih. Dan ini bukan berakhir, kegagalan-kegagalan di depan masih tetap akan terjadi. Persoalan demi persoalan masih tetap akan kita hadapi. Tapi biarlah itu semua jangan membuat kita menjadi menyerah dan kalah. Yuk kita tetap jalan. Hidup memang susah. Tapi bukan berarti kita harus hidup di dalamnya dan kemudian hancur bersama-sama dengan kesusahan yang ada. Hidup memang susah. Tapi mari kita mengakrabinya. Dan kemudian kita boleh merangkul kehidupan dengan berjuang. Dengan berjuang bersama-sama. Dengan tetap teguh dan menjadi tangguh di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari keluarga Penatua Lambertus Tau. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku senang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang
akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Satu, dua, tiga. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selama Minggu Prapaskah ini, kita akan diajak untuk berbagi kasih kepada orang yang membutuhkan bantuan. Kita akan mendoakan mereka dalam doa-doa syafaat kita selama seminggu ini. Kita juga dapat memberikan dana bantuan dengan mengirimkan ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan nominal 22 rupiah dalam sumbangan kita. Misalnya 10.022. Dana yang terkumpul akan diberikan kepada Panti Asuhan Asi Lestari, terutama saat adanya relokasi di masa pandemi ini. Sehingga panti kita butuh perhatian dan dukungan dari kita semua. Sebentar kita akan menyaksikan video tayangan dari Panti Asuhan Asi Lestari. Shalom semuanya, pada kali ini kami akan memperkenalkan Panti Asuhan Asi Lestari kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Panti Asuhan Asi Lestari sudah beroperasional sejak tanggal 12 Juni 2005 dan diresmikan pada tanggal 17 Juni 2006 yang berdiri di bawah naungan GKI Kepaduri. Adapun tujuan dibangunnya panti ini ialah untuk membangun iman Kristiani dalam diri anak-anak, mengembangkan potensi dan bakat anak-anak,
serta menjadi peluang untuk mencapai kesuksesan bagi anak-anak di panti. Untuk saat ini, anak-anak Panti Asuhan Asi Lestari berjumlah 35 orang yang terdiri dari belum sekolah 2 anak, SD 13 anak, SMP 12 anak, SMA 5 anak, dan kuliah di luar kota 3 anak, tepatnya di Bali, Salatiga, dan Semarang. Tahu aktivitas kami, yuk ikutin kami terus yuk. Aktivitas saya setiap hari ialah bangun di pagi hari. Setelah bangun pagi, saya beribadah. Kemudian, saya juga melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab seperti menyapu halaman, membersihkan kamar, dan sebelum saya sarapan, saya mandi terlebih dahulu. Lalu saya juga diajarkan untuk memasak dan mempersiapkan makanan. Selanjutnya yaitu saya makan pagi bersama. Bersekolah, tapi pada masa pandemi ini, saya menjalankan sekolah saya secara online menggunakan fasilitas yang ada di panti. Setelah bersekolah, saya makan siang terlebih dahulu, lalu saya beristirahat di siang hari. Kemudian di sore harinya, menjalankan kegiatan-kegiatan kembali seperti bermain bersama, belajar di sore hari, dan makan malam bersama. Setelah makan malam, saya beribadah bersama. Lalu tidur pada jam 9 malam. Selain aktivitas tersebut, kami juga mengikuti les-les yang ada seperti les musik, bahasa Inggris, matematika, paduan suara, dan mengikuti kegiatan tambahan seperti pembinaan, coding, dan public speaking. Di sini kami berjuang keras untuk mendapatkan prestasi agar bisa menggapai cita-cita yang kami harapkan. Adapun prestasi yang didapat anak-anak panti yaitu berupa sertifikat coding dikarenakan dapat menyelesaikan program coding tersebut. Dan salah satu anak panti yang berhasil mendapatkan beasiswa dari UBS Penabur untuk jenjang perkuliahan. Untuk saat ini yang panti butuhkan guna menjamin keberlangsungannya antara lain dana untuk biaya uang sekolah, dana untuk mengisi gedung baru kami seperti perabotan-perabotan yang diperlukan, komputer, dan alat musik. Kami berharap agar relokasi panti kami dapat berjalan dengan baik untuk bisa menjadi tempat yang aman bagi kami di sini. Beberapa informasi yang dapat kami sampaikan berikut adalah nomor serta alamat yang dapat dihubungi jika ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Yayasan Panti Asuhan Asi Lestari. Sekian dari kami, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita mau mendukung Panti Asuhan Asi Lestari di dalam program Peduli Kasih Paskah ini dengan memberikan dana donasi ke rekening Gereja Kristen Indonesia dengan dikasih tambah nominal 22. Dan sekarang kita juga mau mendukung mereka di dalam doa. Kita berdoa Bapak Ibu. Tidak mudah bagi kami untuk bisa menjadi tangguh Tuhan. Ketika ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang datang menghampiri kehidupan kami. Namun biarlah kami boleh belajar dari teladan Tuhan kami Yesus ketika menghadapi berbagai macam pergumulan, namun boleh tetap ada bersama dengan Sang Bapa. Maka biarlah itu juga yang boleh kami lakukan Tuhan. Kami boleh tetap menjadi semakin tangguh ketika kami dekat dengan-Mu Tuhan. Dan dengan demikian kami tidak hanya sekedar mengakrabi kesesakan saja dan menjadi larut di dalamnya dan hancur, tapi kami boleh merangkul kehidupan yang membawa menjadi lebih baik. Pada saat ini secara khusus kami ingin berdoa untuk Panti Asuhan Asi Lestari. Di dalam proses relokasi, di dalam pergumulan yang dihadapi, Tuhan Engkau yang boleh menyertai. Apapun yang sedang menjadi pergumulan saat ini, baik dari pengurus, pengasuh, bahkan juga anak-anak yang kami kasihi. Tuhan tolong mereka satu demi satu dan Tuhan tolong kami. Sehingga biarlah setiap persoalan demi persoalan yang ada ini juga dapat kami atasi bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Bapak berkati sehingga proses boleh berlangsung dengan lancar dan anak-anak boleh mendapatkan tempat yang baru
di mana mereka boleh bernaung, mereka boleh berlindung, boleh beribadah, boleh belajar, dan boleh menjalin persaudaraan. Bapa, kami juga bersatu hati ingin berdoa bagi gereja kami GKI Kepaduri. Dengan setiap program kerja yang saat ini sedang disusun, Tuhan Engkau yang boleh menyertai, sehingga biarlah keberadaan kami GKI Kepaduri boleh terus menjadi berkat. Biarlah melalui kami banyak orang mengalami, melihat dan merasakan kasih Tuhan bagi kehidupan ini. Dan biarlah kami juga boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membagikan kehidupan bagi sekitar kami. Kami berdoa untuk setiap majelis jemaat, pendeta dan para penatua, para aktivis, anggota jemaat, simpatisan, karyawan yang saat ini di dalam masa pandemi ini mengalami banyak hal. Pekerjaan dan usaha, mungkin sebagian besar dari kami yang harus turun. Namun Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memberikan kepada kami kekuatan. Engkau yang boleh menolong. Sehingga setiap apa yang kami boleh miliki saat ini itu semua kami syukuri. Karena itu adalah dari berkat dari Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk bisa melihat kasih Tuhan. Bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami teringat juga kan pergumulan-pergumulan yang lain. Dalam kehidupan kami juga pergumulan Pak Yohanes Rahmat. Dan mungkin masih banyak lagi orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan. Tuhan Engkau juga yang boleh menolong satu demi satu. Sehingga biarlah setiap pergumulan juga boleh diatasi dengan baik. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan kami. Kami teringat akan beberapa rekan kami. Kami teringat Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Henrianto Wibowo, Bapak Ahmad Arifin, Ibu Resmida Hutagalung, dan mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit dan mengalami kelemahan. Tuhan juga yang boleh menolong setiap pengobatan yang dijalani, setiap perawatan yang dihadapi juga Tuhan berkati. Sehingga dengan itu semua maka mereka yang sakit ini boleh semakin hari semakin dikuatkan dan dipulihkan. Bapak, kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Denny Listiana, Ibu Herlina Sugianto, Ibu Melisa Natania Lasmono, Ibu Anggraini Sutejo, Bapak Andreas Subekti, Bapak Syamsu Effendi, Bapak Matius Subekti, Bapak Rudi Perlindungan Saragi, Ibu Susanti Kurniawan, Ibu Sintasari, Bapak Ivan Doli Gultom, Bapak Sunartio Santoso, Ibu Lani Setiawan, Ibu Patricia Afiani Gunawan, Saudara Lexianus Siktimu, Ibu Astriani. Tuhan terima kasih. Tuhan menyertai saudara-saudara kami ini sehingga bertambah usia setahun lagi. Biarlah Engkau yang boleh terus menyertai, memberikan kesehatan dan perlindungan senantiasa. Sehingga pada masa-masa yang akan datang Engkau boleh terus memakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kami teringat juga akan bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi situasi saat ini. Berbagai macam persoalan juga menghimpit bangsa kami. Tuhan Engkau yang boleh menyertai para pemimpin negara kami ketika mereka mengambil keputusan. Tuhan tolong sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik untuk kepentingan rakyat. Kami berdoa juga untuk dunia. Kami teringat akan Ukraina dan Rusia yang saat ini sedang berperang. Tuhan Engkau juga yang boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami rindu dunia kami hidup dalam perdamaian. Tuhan yang boleh menolong setiap korban yang ada baik dari pihak Rusia maupun Ukraina. Tuhan juga yang boleh menyertai dan Tuhan juga yang boleh menguatkan mereka yang menjadi korban ini. Tuhan memulihkan kembali perdamaian yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini adalah nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Datanglah kerajaan
Umat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita menyampaikan persembahan bulanan atau persepuluhan dan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami membawa persembahan ini kepadamu ya Allah. Sebab Engkau telah melimpahkan berkat dan rahmat kepada kami setiap hari. Persembahan yang kami berikan ini menjadi ungkapan terima kasih atas penyertaan dan kebaikan-Mu kepada kami. Biarlah jiwa dan raga kami seutuhnya juga menjadi persembahan yang hidup dalam pekerjaan
dan keseharian yang kami jalani. Mampukanlah kami untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, yakinlah Allah merangkulmu dalam kesusahan yang engkau alami. Allah yang sama juga memulihkan lukamu yang masih membekas hingga saat ini. Ingatlah salib Kristus menjadi lambang cinta yang kekal yang membawamu kepada pengharapan sejati. Teruslah melangkah, jangan goyah. Nyatakanlah kasih dan kebaikan bagi sesama. Percayalah Ia bersamamu dan menolongmu, sekalipun dengan cara yang tak dapat engkau pahami. Menjawab jeritan orang
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Cinta kasih Allah Bapa yang melampaui segala akal di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa melingkupimu dan besertamu dalam setiap karya dan pekerjaan yang engkau lakukan bagi sesama dan seluruh ciptaan dari sekarang sampai selama-lamanya.